Ya, kita melangkah acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia yang insya Allah disampaikan Bapak Muhammad Iksan Eshud. Pada beliau kami persilakan. Situ saja Pak, boleh di atas atau di depan-depan sedikit supaya dilihat semua masyarakat tak. Ini. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Warah, mengingat waktu yang mepet. Yang terhormat Bapak Dr. Refli Harun, pakar hukum tata negara dan pengamat politik. Selamat datang di Kabupaten Luhut Timur, di Bukit Firdaus ini kakanda saya. Sama-sama kami dari satu alma mater, Universitas Gadjah Mada. Beliau dari Fakultas Hukum, kami dari Fakultas Kehutanan. Beliau dukung Prabowo waktu itu, kami dukung Jokowi. Tapi alhamdulillah sekarang kita sama-sama Prabowo. Yang kedepannya enggak tahu lah. Yang terhormat Bapak Ustaz Putu Dewa Adi. Beliau adalah mantan Hindu, musisi grup band Geisha Musik, ya, gitarisnya Geisha Musik ini yang biasa kita dengar. Alhamdulillah beliau berhijrah dan sekarang bersanding Sulawesi Selatan. Selamat datang di sini Pak Ustaz. Biasanya sampai di Malili saja, alhamdulillah sampai di Bukit. Selanjutnya yang terhormat Direktur Direktur Siti Fatimah Care Foundation, Ibu Kaila Anindya Putri. Yang terhormat Bapak Insinyur Syahbudin Eshud MSI. Beliau adalah Komisaris Siti Fatimah Care Foundation. Yang kami hormati Bapak Suprianto selaku anggota DPRD fraksi Demokrat yang sempat hadir di tempat ini. Yang kami hormati Bapak Tasman, donatur utama kegiatan ini, terutama akomodasi berkaitan dengan makan minum. Ya, alhamdulillah kita beri tepuk tangan. Selanjutnya yang terhormat Bapak Direktur Utama PT BKL Bangunindo Karya Utama, yaitu Bapak Yunan Karir. Namun dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hairudin Saso. Kami ucapkan terima kasih karena persiapan lahan semuanya ini, bahkan pembersihan dan perawatan jalan ini, alhamdulillah CSR-nya, Corporate Social and Responsibility dari perusahaan BKL untuk kita, alhamdulillah sehingga bisa terlaksana dengan seperti yang kita lihat ini. Ya, alhamdulillah. Terus selanjutnya yang terhormat Penasihat Siti Fatimah Care, alhamdulillah hadir di tempat ini Bapak Haji Ustaz Alam Said sekaligus Kepala Desa Wawandula. Terima kasih sudah hadir dan menyiapkan santap siang kita. Alhamdulillah. Ini kita akan bangun kampung Muhalap, rumah singgah Muhalap dengan santri-santri dari anak-anak Muhalap sendiri. Dan beberapa tokoh masyarakat, mohon maaf yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu namanya, Bapak Ibu serta masyarakat petani yang ada di daerah sini. Alhamdulillah kami mohon supportnya, mari kita bersatu untuk menyatukan visi dan misi kita ke depannya, agar bagaimana supaya wilayah kita ini tetap bisa menjadi kampung religi. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama, yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Refli Harun SH. Ya. Beliau adalah pakar hukum dan tata negara. Jadi untuk mempersingkat waktu, pada Bapak kami persilahkan. Saya duduk atau berdiri? Biar kentara ya. Ya. Oh, kacamatanya, nggak apa-apa. Kacamata hitam ini biar bisa lihat ibu cantiknya ibu-ibu di sini. Jadi mata saya nggak ketahuan nanti kan, lihat kemana. Ini taktik ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi di sini ada hadir rekan saya Ustadz Dewa Putu Adi,
Ada rekan baru saya, Bapak Junzar Rahman. Saya bilang Junzar tuh Jumat dan Asar gitu. Jangan-jangan lahirnya Asar dan hari Jumat. Kemudian rekan saya Ustadz Iwan Setiawan, Sekjen Arimatea Pusat. Kemudian ada juga Adinda Kaila Nindya Putri, Direktur Siti Fatimah Center. Orangnya mana ini? Oh, belum hadir ya? Padahal saya mau melihat dia. Dan di antara yang ini paling cantik dia cuma. Kemudian Insinyur Sahbudin SUD IPM dari Mualaf Care baru datang, tepat waktunya datang. Waktunya tepat datang. Kemudian Muhammad Ihsan SUD Mualaf Care. Juga Pak Tasman yang baru saya kenal, baru tadi bertemunya. Jadi pas waktu makan pagi tadi dan langsung kita bikin podcast tadi. Serta bapak-bapak sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena saya belum hafal namanya. Tapi ada Pak Ustadz, ada bapak-bapak semuanya, dan yang paling penting adalah ibu-ibu yang cantik semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah yang namanya hidup ya. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa jauh sekali dari Makassar, ternyata 500 km lebih. Saya waktu diundang Ustadz Dewa Putu Adi, dia bilang, "Bang, mau nggak datang ke Makassar?" Mau, karena Makassar kan nggak susah, naik pesawat 2 jam dari Jakarta sampai. Ternyata dia bilang nanti kita ada acara di Luwu Timur. Saya sedang mempertimbangkan mau datang ke Luwu Timur apa enggak, kira-kira begitu ya kan? Ternyata acara Luwu Timurnya itu langsung dari Makassar. Jadi di Makassar kita tidak bermalam. Nggak mungkin saya nggak ikut kan? Ternyata Luwu Timur itu bukan 2-3 jam sebagaimana saya bayangkan. Kita baru datang 20 jam ternyata. Jadi kita bergerak jam 8 malam dari Makassar, baru sampai kita jam 4.30 sore. Juga identitas kemusliman kita. Saya pernah ditanya, mana yang Anda pilih menjadi Pancasila atau Al-Quran? Saya bilang, saya pilih Quran. Kenapa? Karena saya bilang, kalau seorang muslim yang baik, pasti dia seorang Pancasilais. Nah, seorang Pancasilais yang baik, pasti seorang muslim yang baik. Karena kita tidak ada dikotomi antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai agama. Karena Pancasila itu yang membentuk itu orang-orang alim semua. Ada 9 orang. Panitia 9 diketuai Bung Karno, itu semuanya itu orang alim, 8 muslim, 1 yang non muslim cuma. Di situ ada Haji Agus Salim, ada dari Muhammadiyah, dari NU, dari orang seperti Muhammad Hatta dan lain sebagainya. Karena itu tidak perlu kita dikotomikan. Nah, bagaimana dengan inisiasi atau usul menjadikan tanggal 25 Desember ini sebagai hari Mu'alaf sedunia? Saya mengatakan begini. Pertama, ini harus dikaitkan dengan sejarahnya. Historinya seperti apa? Ternyata kata Pak Ustadz Junzar ada sejarahnya. Sejarahnya adalah ketika seorang non muslim masuk menjadi masuk Islam, mu'alaf, itu agak dramatis ya. Dramatis sejak kedatangan siapa yang dari Dr. Zakir Naik, dan kemudian baru 1 tahun kemudian dia masuk Islam, dan itu tanggal 25 Desember. Kebetulan harinya sama dengan peringatan sahabat-sahabat kita ya, saudara-saudara kita yang Peringatan seperti ini itu ada 3. 1, peringatan yang disahkan oleh negara seperti 17 Agustus dan lain sebagainya. Kemudian ada peringatan yang disahkan oleh komunitas internasional secara resmi. Sebagai contoh misalnya, tanggal 15 Maret nanti ya, tahun depan mulai, karena sudah diterima resolusi PBB-nya, itu adalah hari anti Islamofobia. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi luar biasa, delegasi dari Pakistan itu bisa menggolkan anti Islamofobia, itu perang melawan Islamofobia. Jadi mereka-mereka yang benci Islam itu harus diperangi kata PBB, ya, tidak boleh. Walaupun kadang-kadang saya juga mikir,
dunia sudah berakhir, benci sama Islam, Indonesia baru belajar. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan pemerintah kita tidak Islamofobia ya, atau kita tidak Islamofobia. Nah, itu peringatan yang diakui dunia internasional secara resmi. Valentine, ya kan? Hari Valentine itu ya tidak diresmikan oleh Indonesia, tidak ada peresmiannya dari PBB, tapi orang memperingatinya. Masa hari Valentine saja bisa diperingati, mualaf ini nggak bisa diperingati. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi sekali lagi, kenapa tanggal 25 Desember? Kebetulan saja karena ada kejadiannya ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan sahabat atau saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ya ibu-ibu dan bapak-bapak sini subscriber Refli Harun Channel semua. Keren cadas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya mana? Ya, terima kasih. Luar biasa ya sambutan dari Bapak Refli Harun. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, tidak panjang yang kami sampaikan. Alhamdulillah, pada hari ini kita mengadakan acara yang bersejarah ya, bagaimana kita mengajak umat Islam ya untuk memperingati Hari Mu'allaf sedunia yang akan kita buat brandnya itu Mu'allaf Day. Kita udah kontak di beberapa teman di luar negeri juga untuk mengadakan acara yang sama. Jadi ini adalah perkara besar, yaitu perkara iman. Manakala kita berbicara tentang keimanan, inilah perkara yang ya, sesungguhnya para mu'alaf berpindah agama itu perkara besar. Nah, kami mengajak teman-teman coba berpikir. Allah menurunkan para nabi dan rasul 124.000 nabi. Ya, itu bukan mengajak orang supaya jadi kaya, cinta dunia. Nah, yang dibicarakan adalah iman. Ketaatan pada Allah, menyembah satu-satunya ilah yang patut disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musuh manusia itu jelas, yaitu iblis laknatullah alaih. Iblis itu ya Bapak Ibu tidak datang ke rumah kita mencuri harta kita, tidak mengambil pangkat jabatan kita. Ya, yang dicuri oleh iblis apa? Iman seseorang. Bagaimana orang ini mati tanpa iman? Maka ini perkara paling besar. Ya, perbaharui iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, perbaharui iman kalian dengan menyebut la ilaha illallah. Perbanyak kita berzikir. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Perkara ini adalah perkara terbesar, yaitu perkara keimanan. Pedulilah kita pada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mu'alaf. Ya, berapa banyak lembaga kami, lembaga Arimatea ini hadir di berbagai kota, walaupun SDM-nya sedikit, tapi bagaimana kami eksis dalam membantu mu'alaf. Ya, kami bukan lembaga yang profit oriented, lembaga non profit, namun kami bersinergi dengan banyak lembaga dalam mengantisipasi gerakan kristenisasi, ya. Bagaimana menolong kaum muslimin yang dimurtadkan maupun menyampaikan Islam kepada orang non muslim dengan cara bil hikmah, dengan cara yang baik, ya. Nah, jadi kalau ada mu'alaf ya diintimidasi keluarganya, ya, sampaikan kepada Arimatea, atau juga sekarang alhamdulillah dibentuknya Siti Fatimah Center. Mudah-mudahan di sini bisa berdiri sebuah lembaga yang bagaimana mengayomi umat Islam atau orang-orang yang memeluk Islam yang diintimidasi oleh keluarganya. Insya Allah ada tempatnya ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tampak melelahkan itu ketika melihat yang inilah indahnya kita. Indah dalam artian marilah kita semua mencicipi rasa keindahan yang adalah di Tawut ini. Semoga keindahan ini membawa berkah, hikmah, dan insya Allah kalau izin Allah diberikan ke kita, saya sudah sampaikan berbincang-bincang dengan Pak Haji Tasman sebagai saudara saya
ke depan di tahun 2023 insya Allah kita selenggarakan di Kendari. Di Kendari mungkin salah satu wilayahnya adalah di Kolaka. Hanya itu yang saya bisa sampaikan, dan sebelum saya tutup, saya menginformasikan kabar gembira. Kabar gembira dalam hal pembangunan masjid yang akan dibangun di sini, kami dari KPH dalam hal ini adalah Pak Haji Tasman. Beliau telah menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Mohon izin jangan saya sebut, tapi beliau sendiri yang sebut. Berapa persen dari setor anggaran Pak? 50%. Alhamdulillah 50%. Semoga 50% ini bisa membantu keluarga saya di sini, saudara kami di sini dalam rangka melaksanakan ibadah. Saya kira demikian itu, mohon maaf itu yang hanya disampaikan, dan terima kasih atas segala penilaian, atas kekurangan saya. Kelebihan saya tidak ada, hanya kekurangan yang ada. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala menjadi titik awal memudahkan kita melangkahkan kaki ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Bukit Firdaus, dan insya Allah walaupun kami tak menyebutkan satu persatu nama di sini, kami yakin seyakin-yakinnya siapapun yang hadir di tempat ini, hadir tidak hadir mensupport kegiatan hari ini, insya Allah namanya sudah tercatat di langit Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kumpul kita di Bukit Firdaus ini menjadi awal, dan kami berdoa, mari saling mendoakan semoga Allah kumpulkan nanti di Jannatul Firdaus. Demikian apa yang kami sampaikan, sambutan dengan segala kerendahan hati. Mari bersama Siti Fatimah Center merajut uhuwah, menjalin sinergi dan kolaborasi mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf sekali lagi kami mewakili begitu banyak kekurangan pelaksanaan ini, namun tak ada lain tak bukan hanya ridho Allah yang kita tuju. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.